Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 21 April 2022 dengan judul Jauhilah Hawa Nafsu. Jauhilah hawa nafsu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Allah kami yang ajaib kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan oleh karena perlindungan-Mu yang kami rasakan hingga di pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan oleh karena kami memiliki kesempatan lagi untuk mempelajari akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi saudara-saudaraku, renungan pagi kita hari ini 21 April 2022 dengan judul Jauhilah Hawa Nafsu. Ayat tema kita di pagi hari ini terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sekali lagi 2 Timotius 2:22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kita tidak memiliki waktu untuk disia-siakan. Kita tidak tahu berapa lama lagi pintu kasihan ditutup. Kekekalan ada di hadapan kita. Tirai segera akan dibuka. Kristus segera akan datang. Malaikat Allah berupaya menarik kita dari berbagai perkara dunia. Janganlah mereka bekerja dengan sia-sia. Bila mana Yesus berdiri di bilik yang maha suci, menanggalkan jubah keimamatannya dan mengenakan jubah pembalasan, maka pengumuman akan dikumandangkan. Barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan lihat, aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Badai akan datang tanpa henti dalam amarahnya. Apakah kita siap untuk menghadapinya? Kita tidak perlu berkata, bahaya hari-hari terakhir akan segera menimpa kita. Itu sudah datang. Kita sekarang membutuhkan pedang Tuhan untuk menusuk ke dalam jiwa dan sumsum dari nafsu daging, nafsu makan, dan hawa nafsu pikiran yang telah menyerah pada pemikiran yang perlu diubah. Pikiran harus berpusat pada Tuhan. Sekaranglah waktunya untuk mengerahkan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi kecenderungan alamiah dari hati duniawi. Upaya kita, penyangkalan diri kita, ketekunan kita harus sebanding dengan nilai tak terbatas dari objek yang kita kejar. Hanya dengan menang sebagaimana Kristus menang, kita akan memenangkan mahkota kehidupan. Kita harus berpaling dari 1000 topik yang mengundang perhatian. Ada hal-hal yang menghabiskan waktu dan membangkitkan pertanyaan, tetapi tidak berakhir dengan apa-apa. Kepentingan tertinggi menuntut perhatian yang cermat dan energi yang terlalu sering diberikan pada hal-hal yang relatif tidak penting. Jadi saudara-saudara, tadi di sini katakan hawa nafsu itu menyangkut dengan daging, makan daging, kemudian makan makanan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan kita makan. Kemudian bukan cuma itu, tetapi itu akan membawa kepada nafsu pikiran, dan itu akan menyerang kita dan melemahkan pemikiran kita. Itulah sebabnya itu berkembang kepada karakter kita. Kalau kita suka sesuatu,
kita mau makan sesuatu, lalu kemudian kita harus mengejar dan makan. Contoh misalnya, saudara rindu makan durian dan harus hari itu. Cari upaya harus supaya saudara-saudara boleh makan durian. Maka sebenarnya bukan keinginan alamiah yang ada pada diri kita, tetapi nafsu daging, nafsu kedagingan itu yang muncul. Kita mungkin suka makan durian, tapi kalau tidak ada, atau mungkin kita lihat, oh ini bahaya, kita takut makan, nanti kolesterol naik, maka kalau ada pengendalian dalam diri kita, berarti kita bisa mengendalikan diri dan kita bisa jauhkan itu hawa nafsu. Mungkin daging, kita mau makan daging, tetapi kita rasa kita makan ikan saja. Saya tidak makan lagi daging contohnya. Lalu kemudian di satu tempat makan kita melihat di sana ada banyak daging yang sudah dimasak enak. Nah, kalau dalam diri kita tidak memaksakan keinginan harus makan daging itu, maka itu berarti kita dapat mengendalikan diri kita. Kalau keinginan kita itu harus kita penuhi untuk kita makan daging, itu berarti kita tidak dapat mengendalikan diri kita. Maka itu akan berdampak kepada tabiat kita, karakter kita. Misalnya kita marah, tidak bisa dikendalikan. Nah, ini bahaya sekali di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kita harus jauhi hawa nafsu. Jauhi kemarahan yang meledak-meledak yang tidak dapat dikendalikan. Memang kita alamiah, manusia kita alamiah. Kita sering ada pada situasi seperti itu yang sulit untuk dikendalikan. Tetapi firman Tuhan pada pagi ini mau mengajak kita, harus kita kendalikan itu. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Nah, caranya di sini adalah tadi, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama. Jadi berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi caranya, saudara-saudara, cara yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah datang kepada Dia. Kalau Yesus pernah menang dengan tantangan hidup, Dia kan manusia. Yesus pernah jadi seperti kita. Dia pasti punya keinginan untuk hal makanan, keinginan untuk hal pakaian, keinginan untuk hal harta dunia. Tetapi Dia menang oleh karena semua itu tidak dapat lebih di atas Yesus. Artinya Yesus bisa mengendalikan itu. Kalau kita tiap hari main handphone tanpa henti, berarti handphone itu telah menguasai kita. Masalahnya adalah kita yang menguasai handphone atau handphone menguasai kita. Atau televisi, kita kuasai televisi atau televisi kuasai kita. Nah, ini sangat penting. Kalau Yesus pernah menang, Yesus tidak dikuasai oleh semua yang, bahkan itu hal-hal yang Dia perlu di atas dunia ini. Begitu pula dengan kita. Tetapi jangan hal-hal itu, hal-hal dunia itu menguasai kita. Berarti kita tidak dapat mengendalikan itu semua. Bahkan kita tidak dapat mengendalikan diri kita. Caranya datang pada Yesus. Kalau Yesus pernah menang menghadapi tantangan di dunia ini, kita juga akan menang sama seperti Dia. Kalau saudara yakin ini, pasti akan terjadi dalam hidup kita. Mari jauhkan hawa nafsu, kendalikan diri kita dengan cara datang kepada Yesus. Tuhan memberkati pekabaran hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pekabaran firman yang begitu indah hari ini. Kami tahu Tuhan, kami sering terjebak dalam kemanusiaan kami, hawa nafsu kami, baik makan, minum, kepelisiran dunia, dan lain sebagainya. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kami perlu mengendalikan, bukan dunia, bukan hawa nafsu dunia kendalikan kami, tapi kami perlu mengendalikan itu semua. Dengan cara kami rindu melihat kemenangan Yesus, agar kami juga boleh menang, kami dapat menang menghadapi semuanya. Tentu Tuhan, kerinduan kami Tuhan hadir dengan kami dalam hidup kami, sehingga kami boleh menang dari setiap tantangan hidup kami hadapi. Bapa di surga, hari ini hari baru, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Pelihara kami dengan kasih sayang-Mu, dan biarlah kami menghadapi hari ini dengan penuh sukacita. Terpuji nama Tuhan, dan berkat Allah menaungi hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran hari ini.
Saudara-saudara, sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Dan biarlah saudara doakan agar channel ini boleh berkembang. Biarlah hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom, sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua.